Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita baca Matius 18 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, beberapa ayat yang kita baca terkait dengan pendisiplinan di dalam gereja lokal. Yesus menyinggung di sini ada persoalan yang perlu dibawa kepada jemaat jikalau ada orang di dalam jemaat tersebut tidak mendengarkan apa yang kita lakukan sebagai teguran, maka tahap-tahapnya adalah bawa lagi saksi, lalu kalau dia tidak mau mendengarkan, maka persoalan ini akan disampaikan kepada jemaat. Jadi proses pendisiplinan terjadi seperti ini. Dikatakan bila seorang saudara berbuat dosa, maka kita harus menegur. Kita menegur dengan tentu prinsip-prinsip firman Tuhan yang kita pahami. Sekali lagi, makanya saya katakan penting sekali sound doctrine itu dimengerti, diajarkan, dipahami, dan dilakukan. Dan jikalau ada orang yang hidupnya di dalam lingkup jemaat lokalmu, hidup tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sound doctrine, atau dengan kata lain sama sekali menyimpang, maka engkau perlu, sebagai pemimpinnya, engkau perlu menegur orang tersebut. Dan jika orang itu masih menyangkal akan teguran-teguran yang engkau sampaikan, maka bawa lagi saksi supaya saksi bisa mengkonfirmasi apa yang sudah dia lakukan terkait penyimpangan itu. Ini tahap yang kedua. Lalu tahap yang ketiga, bila dia tidak mau mendengarkan, kita sampaikan persoalannya kepada jemaat lokal. Kita beritahu bahwa orang tersebut tidak mau berbalik dari jalan-jalannya yang salah, maka orang ini menjadi orang yang asing bagi jemaat tersebut. Maka dia tidak lagi bergabung di dalam gereja tersebut karena dia sudah menyangkal doktrin yang dipercaya di situ, menyangkal sound doktrin, maka dia harus dibebaskan untuk pergi ke tempat lain atau tidak lagi menjadi bagian dari gereja tersebut. Nah, ini sebenarnya mengenai disiplin gereja. Tapi saya tidak akan membahas hal ini. Saya ingin membahas Matius
18 ayat 18 yang berkata, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat ini sebenarnya harus ditafsirkan dengan baik, harus dieksegesis dengan baik, supaya tidak serampangan diaplikasikan. Ayat berkaitan dengan mengikat dan melepaskan, ini bukan mengikat iblis, saudara. Banyak orang salah memahami ketika ibadah, sedikit-sedikit bilang, kami ikat engkau iblis dalam nama Tuhan Yesus. Apanya yang diikat? Engkau mau mengikat dengan tali? Bukan seperti itu. Dan ayat ini juga bukan memberikan kuasa yang besar kepada orang percaya untuk menentukan bahwa seseorang bisa masuk surga atau seseorang tidak bisa masuk surga. Sebagian gereja memakai ayat ini sebagai ayat untuk melakukan ekskomunikasi, mengusir orang dari gereja. Dan kata ekskomunikasi adalah kata yang paling ditakuti di zaman ketika gereja bersatu dengan negara. Makanya orang tidak bisa melawan gereja. Apabila ada pengajaran-pengajaran gereja yang bertentangan dengan Alkitab, maka jemaat itu tidak bisa melakukan kontra. Bila Anda pahami suatu ayat dan Anda mengeksegesis satu ayat, Anda tahu bahwa eksegesis ayat itu benar dan gereja salah, Anda tidak punya kekuatan untuk mengatakan gereja salah. Mengapa? Karena kata ekskomunikasi. Kata ekskomunikasi itu adalah mengeluarkan orang dari gereja. Dan apabila orang dikeluarkan dari gereja, maka dia tidak dilindungi hak-haknya. Bahkan dikatakan bila keluar dari gereja, maka orang tersebut tidak akan mendapat kesempatan untuk masuk ke surga. Karena gereja adalah memiliki kunci untuk pintu ke surga. Jadi kata ekskomunikasi ini adalah kata yang ditakuti. Makanya orang berpikir kalau keluar dari gereja tertentu, artinya dia menjadi orang yang jauh dari kerajaan Allah. Nah, saya mau sampaikan bahwa ayat ini yang bicara mengenai apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga, sebenarnya harus ditafsirkan dengan konsep yang benar. Konsepnya ada di mana? Ada di dalam Mishnah. Ya, Mishnah itu adalah tafsiran-tafsiran dari orang Yahudi, yaitu oral Torah yang timbul di abad kedua. Begitu. Jadi ada oral Torah, pengajaran-pengajaran lisan, lalu kemudian dibukukan dan diterbitkan menjadi sebuah Mishnah. Jadi Torah yang tertulis ada, lalu orang Yahudi percaya juga Torah yang diucapkan. Itu namanya Mishnah yang diterbitkan menjadi satu pedoman pengajaran Yahudi. Dan kata-kata ini sebenarnya ada di situ bicara mengenai otoritas yang dimiliki seorang gembala atau seorang rabi yang sangat besar sekali untuk menyatakan sebuah hukum berlaku atau sebuah hukum tidak berlaku. Kalau dia katakan sebuah hukum berlaku, maka hukum itu berlaku selamanya, baik di surga katanya, atau di bumi katanya, lalu surga akan mengesahkannya. Ayat ini bersumber dari situ. Konteks itu harus dipelajari. Jadi Yesus tidak bermaksud mengatakan bahwa gereja itu adalah penentu keselamatan. Tidak. Ini sebuah konsep yang berbeda. Kalau gereja tidak mengajarkan firman Tuhan dengan benar, bahkan mengajarkan
pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan, maka engkau mempunyai hak untuk keluar dari gereja tersebut. Dan ketika engkau keluar dari gereja tersebut, maka tidak ada satu kuasa pun yang bisa menutup kesempatan bagimu untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi Petrus itu bukan pemilik kunci kerajaan surga. Jangan salah menafsirkan hal tersebut. Kerajaan surga bisa dicapai apabila orang datang kepada Yesus. Bukan gereja yang menentukan keselamatan seseorang. Saya perlu tegaskan ini. Jadi perlu memahami tafsiran dari Matius 18 ayat 18 dengan tepat. Sehingga kita sendiri bertanggung jawab terhadap keselamatan kita di muka bumi ini, memutuskan apa yang tepat bagi kita, pengajaran apa yang tepat bagi kita, sound doktrin yang kita mengerti untuk kita jalankan. Jadi bukan gereja yang menentukan keselamatanmu. Engkau keluar dari gereja tertentu tidak apa-apa. Gereja tidak bersifat kekal. Sekali lagi ya, satu denominasi gereja tidak bersifat kekal. Bukan denominasi gereja yang menentukan engkau memasuki kerajaan sorga atau tidak. Dan bukan mereka yang mempunyai kuasa untuk mengikat sesuatu, sehingga bila sesuatu terikat, maka di surga juga itu akan terikat selamanya. Jikalau sesuatu terlepas, maka di surga juga akan terlepas. Bukan begitu ya penafsirannya. Seolah-olah kalau kita baca ini, bahwa sebagai orang percaya, kita mempunyai kuasa sehingga kita bisa mengutuk orang lain. Bahwa engkau masuk ke neraka, saya pergi ke surga. Tidak seperti itu. Penentuan akan keselamatan itu berdasarkan pencarianmu akan sound doktrin. Kalau engkau berada di satu organisasi dan engkau melihat ajaran-ajarannya menyimpang, tidak pernah mengajarkan firman Tuhan di situ, tidak pernah meninggikan sound doktrin di situ, tidak pernah mengeksegesis ayat dengan baik, tidak pernah mengajarkan jemaat dengan baik, maka engkau berhak memutuskan masa depan imanmu. Jangan berjudi dengan masa depanmu. Putuskan bahwa tempat itu bukan tempat yang tepat bagimu. Dan tidak ada guilty feeling kalau engkau keluar dari satu tempat yang tidak mengajarkan sound doctrine dengan penuh. Atau bahkan tidak pernah mengajarkan sound doctrine. Mungkin hanya bicara-bicara tentang ajaran dunia, hanya bicara tentang pengalaman-pengalaman manusia, banyak kesaksian saja yang disampaikan di dalam gereja tersebut, banyak nyanyi-nyanyi saja yang disampaikan di gereja tersebut, banyak tradisi, ajaran-ajaran manusia yang disampaikan, banyak motivasi saja yang disampaikan dari mimbar gereja, kata-kata positif, deklarasi iman, semua ini bukan firman Tuhan dan tidak membawa engkau semakin alkitabiah di hadapan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab terhadap iman kita untuk membuat diri kita semakin lama, semakin mengenal firman Tuhan, semakin menjadi orang percaya yang alkitabiah. Jadi jangan takut dengan ayat ini, karena ayat ini perlu ditafsirkan dengan benar. Yesus bilang, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Apa maksud ayat ini? Ayat ini tidak memberikan kekuasaan kepada pemimpin-pemimpin gereja untuk mengusir orang yang tidak sesuai dengan keinginannya. Sehingga ketika engkau keluar, engkau ditakut-takuti. Kalau keluar dari gereja ini, maka engkau keluar dari perlindungan Allah. Kalau engkau keluar dari gereja ini, maka engkau tidak mendapat keselamatan. Kalau engkau keluar dari gereja ini, maka berkat akan menjauh dari hidupmu. Siapa bilang? Tidak seperti itu. Jadi harus dipahami konsep misna yang ada di balik pengajaran Yesus ini, kita harus tafsirkan dengan jelas. Yesus sedang memberitahu para rasulnya
bahwa merekalah yang pertama-tama memformulasikan pengajaran untuk gereja Tuhan. Jadi ingat saudara, pada waktu sidang di Yerusalem, para rasul memutuskan apa yang tepat bagi jemaat dan bagaimana treatment para rasul kepada jemaat-jemaat saat itu. Pertama dikatakan apa? Bahwa mereka tidak lagi hidup menurut prinsip-prinsip orang Yahudi. Begitu. Jadi ini apa yang diputuskan para rasul saat itu, saksi mata, pengikut Yesus saat Yesus masih hidup, orang yang memiliki pengajaran-pengajaran sound doktrin asli dari Yesus, dan merekalah yang memutuskan apa yang terbaik bagi jemaat saat itu untuk dituliskan di dalam Alkitab. Jadi cuma ada ayat ini di Matius, dan saudara tidak akan menemukan ayat semacam ini di tempat-tempat yang lain. Artinya apa? Tuhan memberikan validasi kepada para rasul untuk membangun sound doktrin pada saat itu dan menentukan bagaimana treatment yang tepat ketika orang yang bukan Yahudi masuk menjadi anggota jemaat Tuhan. Karena Injil dikatakan pergi ke seluruh dunia. Maksudnya apa? Injililah orang yang belum menjadi percaya di luar orang Yahudi. Begitu. Jadi ini perintah utama Yesus. Makanya ada dua baptisan, kan saya bilang. Baptisan Yohanes adalah baptisan kepada orang Yahudi. Tapi Yesus memberikan satu pembaharuan di dalam Matius 28 ayat 19 mengenai baptisan orang percaya, yaitu orang-orang non-Yahudi. Orang-orang yang nanti akan masuk di dalam gereja Tuhan. Itu sebabnya saudara lihat mengapa ketika Martin Luther pertama kali melakukan koreksi, Martin Luther diekskomunikasi, diusir dari gereja, dan Martin Luther pada saat itu dicari-cari untuk dihakimi. Negara terlibat di dalamnya. Makanya saya bilang kata ekskomunikasi itu sangat ditakuti karena gereja memakai kekuatan tangan dari pemerintah untuk mengopres, untuk menyerang atau menundukkan orang-orang yang melawan ajaran gereja. Jadi organisasi itu tidak mesti ajarannya benar. Ajaran yang benar itu harus terus diperiksa. Saya selalu bilang kehidupan Kristen adalah kehidupan yang belajar. Kalau engkau belajar firman Tuhan, engkau akan menjadi pintar di situ dan memutuskan langkah-langkah terbaik untuk membangun imanmu. Jadi imanmu tidak dipengaruhi, tidak ditakut-takuti, dan engkau mempunyai kebebasan untuk mengikut Tuhan. Ingat, kebenaran yang sejati akan membebaskan hidupmu, akan memerdekakan engkau dari semua yang error, dan juga akan membuat engkau mengalami freedom yang sesungguhnya. Karena kebenaran yang kau pahami, kebenaran yang kau lakukan akan masuk di dalam hidupmu, dan engkau tahu bahwa engkau melakukan kebenaran sound doktrin itu dengan jelas. Jangan biarkan hidupmu dipengaruhi oleh sistem atau tata aturan organisasi yang tidak bersumber dari firman Tuhan. Sound doktrin harus menjadi panglima dalam hidupmu. Ajaran yang benar yang Tuhan sampaikan, itulah yang menguasai hidup kita dan memutuskan apa yang terbaik bagi kita. Jadi kalau ada gereja yang tidak mengajarkan firman Tuhan, saya sudah bilang itu bukan gereja. Kalau ada gereja cuma kumpul-kumpul, tidak pernah membangun hidupmu, membuat engkau menjadi orang Kristen yang celik matanya, yang mengalami the real freedom, maka keluar dari situ. Cari tempat yang mengajarkan sound doktrin, dan engkau tidak bersalah di situ. Bukan karena ayat ini, Matius 18 ayat 18 ini, bahwa orang tidak bisa menentukan keselamatan manusia. Keselamatan manusia hanya ditentukan ketika dia datang kepada Yesus dan bertumbuh terus dalam pengenalan sound doktrin yang benar.
Semoga saudara bisa melihat hal ini dan menjalani kehidupan saudara dengan penuh kebebasan. Sekali lagi saya mau katakan, mengenal sound doktrin akan membebaskan hidupmu. Melakukan sound doktrin akan membawamu semakin mendekat kepada terang Kristus. Semakin lama engkau semakin mengenal Dia, Kristus Tuhan yang menebus hidupmu. Saya Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang, Tuhan Yesus akan datang, Tuhan Yesus pasti datang. Blessings.